Baik, langsung saja kita bahas. Atharva Veda berasal dari bahasa Sanskerta yang berakar dari kata Atharvam. Nama ini berasal dari nama seorang resi, dan Veda yang berarti pengetahuan adalah sastra suci bagi umat Hindu yang memiliki pandangan dan pengetahuan penting. Atharva Veda adalah kumpulan mantra-mantra yang memuat ajaran yang bersifat magis. Atharva Veda terdiri dari 5.987 mantra yang juga banyak berasal dari Rigveda. Isinya adalah doa-doa untuk kehidupan sehari-hari, seperti mohon kesembuhan dan lain-lain. Wahyu Atharva Veda dihimpun oleh Resi Sumanto. Atharva Veda diakui sebagai kitab suci Hindu sehingga sampai sekarang. Apabila orang mengatakan Veda Sruti, maka yang dimaksud adalah catur Veda itu. Atharva Veda memiliki nama himpunan mantra dihimpun oleh keluarga Maharesi Atharvam. Rupa-rupanya, nama Atharva Veda itu berasal dari gelar Maharesi Atharvam yang bertanggung jawab atas terhimpunnya mantra-mantra itu. Melihat dari isi Atharva Veda, yang tampaknya mantra-mantra Atharva Veda sebagian besar diangkat dari mantra-mantra yang terdapat dalam Rigveda, namun sedikit berbeda dari Rigveda karena bagian yang dihimpun isinya mengenai cara memusnahkan atau menawar penyebab-penyebab penyakit baik karena gangguan alam maupun buatan manusia dan lain sebagainya. Terdapat 9 saka atau resensi atau cabang tentang Atharva Veda, yaitu Paipalada, Danta, Pradanta, Snata, Snauta, Brahma Dawala, Saunaka, Dewa Darsani, dan Cerana Widya. Namun, saka yang masih bertahan hingga saat kini adalah Saunakya dan Paipalada. Atharva Veda ini disusun dengan Vedic Sanskrit yang berisikan 730 nyanyian pujian dan 6.000 mantra yang dibagi menjadi sekitar 20 buku. Setengah dari buku ini mengambil ayat-ayat Rigveda dan kecuali untuk buku 15 dan 16. Teks ini berisikan puisi-puisi yang menyebarkan Veda. Terdapat 2 resensi atau cabang teks yang terdapat hingga sekarang, yaitu Paipalada dan Saunakya. Akan tetapi, manuskrip ini terpercaya edisi Paipalada dan diyakini telah hilang. Ada pula versi yang terpelihara dengan baik ditemukan di antara kumpulan manuskrip terdapat di Daun Palem di Odisha pada tahun 1957. Baik. Paipalada Samhita ini selalu dikaitkan dengan sebuah jilid, yakni Prapancar Daya. Seperti tiap-tiap volume, orang suci pertama dari Samhita ini adalah ahli metafisika yang terkenal, Pipalada. Hanya sebuah salinan dari Samhita ini yang terdiri dari 20 kanda yang ditemukan di Kashmir. Hal itu terdapat dalam naskah Sarada yang berisikan lagu pujian. Lagu pujian ini telah diterima sebagai lagu pujian pertama dari Paipalada Samhita. Di dalam Chandogya Mantra Bhashya Saunaka Samhita umumnya terdapat lagu pujian ini sebagai lagu-lagu pujian pertama pada sukta ke-9 dan kanda pertama. Kemudian Saunaka Samhita, Kupata Brahmana dan Atharva Samhita seperti pada umumnya menyinggung pada cabang Saunaka ini. Hal ini dibagi ke dalam 20 buku atau kanda yang juga dibagi ke dalam Anuwaka dan selanjutnya ke dalam sukta yang semuanya kira-kira 730 Atharva Veda berisikan ajaran hal-hal yang umum dikenal oleh rakyat umum dan tidak demikian halnya dengan isi Rigveda, bahkan isinya lebih bersifat sekuler dibandingkan dengan Veda lainnya yang mengususkan memuat ajaran ibadah agama. Oleh karena itu, maka Atharva Veda isinya banyak dapat ditafsirkan berisikan ajaran kebijaksanaan tentang kehidupan duniawi dan ritual.
Resi Wasista dikenal sebagai pendukung dalam ajaran Atharwaveda, terutama karena mengajarkan bagaimana orang dapat mengatasi, menghilangkan segala penyakit baik dari gangguan alam, buatan manusia yang menyebabkan penderitaan, kegelapan, ketidakdamaian, dan kematian. Atharwaveda ini sejatinya menguraikan mengenai bagaimana penerapan dari kedua jenis upacara, yaitu penegasan dengan sempurna dan upacara ritual-ritual. Suatu hal penting yang khusus dari penerapan tindakan-tindakan Santika Paustika dan Tula Purusa, Mahadana, dan lainnya. Sesuatu hal yang perlu dicatat adalah lagu-lagu pujian dari Atharwam adalah dengan sederhana, lembut, dan penegasan, dan lagu puji-pujian dari para angira merupakan ilmu gaib. Lagu-lagu pujian Atharwaveda termasuk ke dalam kelompok-kelompok berbeda seperti lagu-lagu pujian dengan maksud untuk mendapatkan kehidupan yang panjang, untuk mengampuni dosa-dosa yang dilakukannya. Sebagaimana nama-nama tempat yang disebutkan dalam Rigveda, maka dapat diperkirakan bahwa Wayurveda dikodifikasikan di daerah Punjab, sedangkan ketiga Weda lain, yakni Samaveda, Yajurveda, dan Atharwaveda, dikodifikasikan di daerah Doab, daerah dua sungai yakni lembah sungai Gangga dan Yamuna. Atharwaveda dibagi menjadi 6, yakni Kitab Sakta, Kitab Brahmana, Kitab Upanishad, Kitab Kalpa, Kitab Pratisakya, dan Kitab Anumagnikramani. Kitab Sakta merupakan ajaran sakti atau ajaran tentang para dewi, adalah aliran dalam agama Hindu yang berfokus pada pemujaan sakti atau dewi. Ibu dewi bagi umat Hindu sebagai Tuhan yang Maha Esa dan Maha Kuasa. Kitab Sakta dibagi menjadi 2, yakni Sanaka dan Paipalada. Kitab Brahmana adalah bagian dari naskah-naskah kuno Hindu. Kitab-kitab Brahmana merupakan penjelasan dari keempat kitab Weda dan menjelaskan secara detail tata upacara dan ritual yang sepantasnya dilakukan. Kitab Brahmana hanya terbagi menjadi 1, yakni Gopata. Yang ketiga, Kitab Upanishad termasuk ke dalam Weda Sruti, merupakan bagian dari Weda. Di samping sastra-sastra Brahmana, Upanishad memuat ajaran filsafat, meditasi, serta konsep ketuhanan. Kitab Upanishad terbagi menjadi 3, yakni Prasna, Manduka, dan Mandukya. Keempat, Kitab Kalpa adalah salah satu bagian dari Vedanga yang menyajikan ajaran atau ilmu suci dalam agama Hindu. Kalpa merupakan salah satu dari 6 jenis disiplin dalam ilmu Vedanga. Kitab Kalpa dibagi menjadi 2, yakni Srauta yang terbagi menjadi 1, yakni Vaitana, dan Korya Sutra terbagi menjadi 1, yakni Kausika. Yang kelima, Kitab Pratisakya, juga dikenal sebagai Persada, adalah Panduanera Weda yang ditujukan untuk pengucapan kata-kata yang tepat dan konsisten. Karya-karya ini sangat penting untuk pelestarian teks-teks Weda, serta ritual pembacaan dan analisis Weda yang akurat, terutama ketika kata-kata yang digabungkan dalam prosedur sandi. Kitab Pratisakya hanya terdiri dari 1 bagian, yakni Atharwa Pratisakya. Yang keenam, Kitab Anumagnikramani terbagi menjadi 2, yakni Brasawanu Karmani dan Atharwa Wudana. Selanjutnya, pengertian Brahmana. Brahmana adalah golongan karya yang memiliki kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan, baik pengetahuan suci maupun pengetahuan ilmiah secara umum. Dengan kemampuannya untuk merenungkan hasrat yang kuat, untuk memperoleh pengertian, dan memiliki suatu penguasaan
naluriah yang tajam terhadap nilai-nilai hidup yang terpenting. Mereka ini merupakan para pemimpin intelektual dan pemimpin rohani dari peradaban tersebut. Brahmana merupakan golongan cendekiawan yang mampu menguasai ajaran, pengetahuan, adat, adab, hingga keagamaan. Kepada mereka ini dipercayakan berbagai fungsi yang dalam masyarakat didasarkan pada spesialisasi diberikan kepada para filsuf, seniman, pemimpin agama, dan guru-guru. Brahmana berfungsi untuk menumbuhkan daya cipta rohani umat manusia untuk mencapai ketentraman hidup lahir batin. Brahmana juga berarti pendeta yang merupakan pemimpin agama yang menuntun umat Hindu mencapai ketenangan dan memimpin umat dalam melakukan upacara agamanya. Oleh karena tugasnya itu, seorang Brahmana wajib untuk mempelajari dan memelihara Weda dan tidak melakukan pekerjaan duniawi. Itulah sebabnya golongan Brahmana menjadi golongan yang paling dihormati. Baik, sekian video pembelajaran dari saya tentang Atharwaveda dan Brahmana. Saya akhiri dengan Prama Santi. Om Santi 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 Om Sahi.